Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Nachan Channel. Jangan lupa like dan subscribe ya. Jika biasanya channel ini berisi review manga, anime, dan teman-temannya, kali ini saya akan membahas tentang sesuatu yang masih berhubungan dengan dunia Jepangan, yaitu mangaka. Bagi kalian yang suka baca manga, pasti tidak asing dengan yang namanya mangaka. Yeps, di balik karakter-karakter keren, di manga tersebut tak lepas dari hasil kerja keras dan dedikasi seorang mangaka. Mangaka adalah istilah bahasa Jepang untuk orang yang bekerja membuat atau menggambar manga. Kalau dalam istilah Indonesia bisa disebut dengan komikus. Di Jepang sendiri, pekerjaan mangaka adalah pekerjaan yang cukup digemari, sehingga ada banyak mangaka di Jepang dengan berbagai macam komik yang menarik perhatian. Kebanyakan mangaka mengekspos dirinya di depan publik, bahkan banyak mangaka yang populer dan terkenal hingga ke luar negeri. Misalnya, Eiichiro Oda dengan karyanya One Piece yang menjadi manga terpopuler di Jepang, yang ceritanya masih berlanjut hingga saat ini. Kepopuleran seorang mangaka tentu saja karena hasil karya-karyanya yang terkenal dan digemari oleh banyak orang. Namun, tidak semua mangaka yang hasil karyanya sukses di pasaran mau menunjukkan dirinya di depan publik dan media. Sesuai dengan judul konten ini, kali ini saya akan membahas mangaka yang masih misterius keberadaannya dan wajahnya tidak pernah terekspos di media. Check this out. Yang pertama, Sui Ishida. Siapa yang tidak kenal dengan nama Tokyo Ghoul? Manga yang saat ini memang sangat terkenal di Jepang maupun di Indonesia. Tapi, tahukah kalian siapa pengarangnya? Sui Ishida adalah sosok di balik kisah Tokyo Ghoul yang memiliki nuansa kelam dan saran unsur psikologis yang banyak digemari banyak orang. Namun, walau manganya sangat terkenal hingga saat ini, Sui Ishida tidak pernah menampakkan dirinya di depan publik. Kalau kalian mencoba mencari fotonya di Google, yang ada hanya sekumpulan gambar mengenai Tokyo Ghoul. Bisa dibilang wajah dari mangaka ini tidak diketahui. Pada Wikipedia, hanya tertulis tanggal lahirnya pada 28 Desember di Prefecture Fukuoka. Ada beberapa artikel yang membahas sosok Sui Ishida ini. Namun, kita tetap saja tidak bisa memperoleh info lebih rinci tentang Sui Ishida. Walau dinilai misterius, namun Sui Ishida dikenal sebagai sosok yang ramah karena sering berinteraksi dengan fansnya lewat akun Twitter. Yang kedua, Haruichi Furudate. Haruichi Furudate merupakan mangaka dari salah satu manga sport terbaik, yaitu Haikyuu. Sama seperti Sui Ishida, publik pun tidak tahu wajah asli Furudate. Dalam Haikyuu, Wikia Fandom tertulis, Haruichi Furudate merupakan seorang mangaka yang berumur 34 tahun dan lahir pada tanggal 7 Maret 1983. Saking misteriusnya, tidak ada yang tahu gender asli dari mangaka ini. Walau banyak yang berpendapat bahwa dia adalah seorang wanita, satu-satunya informasi yang diketahui tentangnya adalah dia dulunya seorang pemain voli yang berposisi sebagai middle blocker. Mungkin karena gemarannya dalam olahraga membuat dia terinspirasi untuk membuat manga dengan tema olahraga. Yang ketiga, One. Buat kalian yang suka anime genre komedi pasti tahu anime One Punch Man atau Mob Psycho. Dilihat dari desainnya, kedua anime ini memiliki gambar yang mirip. Ya, tentu saja karena keduanya dikarang oleh orang yang sama. Kedua seri terkenal ini adalah karangan dari seorang yang memakai pen nama One. One Punch Man sendiri sebenarnya adalah webcomic yang kemudian diilustrasikan oleh Yusuke Murata. Dalam Wikipedia tertulis,
Ia lahir pada tanggal 28 Oktober 1986 di Niigata, Jepang. Sosok dari Wan hingga saat ini belum diketahui. Jika kalian menuliskan keyword author One Punch Man di Google, yang ada hanya gambar Yusuke Murata beserta gambar Saitama dari seri One Punch Man. Pada tahun 2015 ada situs-situs diskusi Jepang yang menunjukkan sosok pria yang diyakini sebagai Wan. Namun hal ini belum terbukti kebenarannya karena tidak ada pengumuman resmi. Sampai saat ini Wan juga tidak pernah menunjukkan dirinya pada publik secara langsung. Yang keempat, Sugumi Oba. Manga Death Note merupakan karya pertama Oba yang memulai karirnya pada tahun 2003. Selain Death Note, dia juga pengarang dari manga Bakuman. Diketahui Oba memulai karirnya pada umur 17 tahun. Dia dibilang Sugumi Oba adalah mangaka yang sangat menutup rapat identitas aslinya, sebab wajah, jenis kelamin, dan tanggal lahirnya sama sekali tidak diketahui. Walaupun begitu, banyak rumor yang beredar seputar Sugumi Oba. Salah satunya adalah adanya berbagai media online yang menuliskan bahwa Sugumi Oba adalah pen name dari mangaka yang bernama Hiroshi Gamou. Berawal dari acara Jepang Otaku Award di mana Toshiro Okaga dalam acara tersebut mengatakan jika Oba sebenarnya adalah Gamou. Banyak juga yang menganggap jika gambar milik Oba mirip dengan manga karya Gamou. Terlepas dari adanya rumor yang beredar, sampai sekarang sosok dari Sugumi Oba masih cukup misterius. Yang kelima, Hideaki Sorachi. Hideaki Sorachi merupakan gorila mangaka dari manga terkenal Gintama. Para fans Gintama biasanya memanggilnya gorila. Hal ini tidak lain karena dirinya sendiri yang menggambarkan sosoknya yang juga eksis dalam anime Gintama sebagai gorila berbaju kuning yang sedang dikejar deadline. Menurut pengakuannya, Sorachi menyembunyikan jati dirinya karena dia sangat pemalu dan tidak suka dipotret. Selain itu, ada alasan konyol mengapa ia menyembunyikan sosoknya dari publik. Alasannya adalah karena dia takut saat berjalan di depan umum, ia akan dihampiri pembaca Gintama yang marah karena alur Gintama yang tidak jelas, memparodikan manga kesukaan fans yang dibuat dengan konyol. Dia juga takut jika disuruh berhenti menjadi mangaka. Buat kalian yang sudah membaca manga maupun menonton animenya, pasti tahu bagaimana absurdnya manga ini. Ide zaman Edo dan invasi alien ke bumi adalah ide yang gila. Ditambah penyajian komedi yang anti-mainstream, membuat Gintama menjadi salah satu anime komedi terbaik yang bukan hanya menyajikan cerita absurd, tapi juga menyimpan banyak manga tersirat di dalamnya. Diketahui seiyu dari Gintoki yaitu Sugita Tomokazu pernah bertemu dengan Hideaki Sorachi walaupun hanya sebentar. Itulah 5 mangaka yang sosoknya misterius dan tidak terekspos oleh media. Walau sosok pengarangnya tidak pernah menunjukkan diri di depan publik, namun para penggemar tetap setia menikmati setiap karyanya. Bahkan menurut saya sendiri, hal tersebut malah berdampak positif karena menambahkan rasa penasaran pembaca. Bagaimana pendapat kalian mengenai mangaka yang masih misterius? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe pada channel ini, biar Mimin semakin semangat buat konten sehingga channel ini cepat berkembang.